Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Bilangan 24 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Saudara, Bilangan 23-24 menceritakan kisah Bileam dan Balak yang kelihatannya seperti cerita kuno yang jauh dari kehidupan kita. Tetapi sebenarnya ada pesan penting untuk setiap kita. Balak, Raja Moab, sangat takut karena Israel sedang berkemah dekat negerinya. Dan dalam jumlah mereka yang begitu besar, ia pun memanggil seorang nabi bernama Bileam untuk mengutuk Israel dengan harapan Israel akan kalah. Nah, saudara, Bileam bin Beor adalah seorang nabi atau peramal yang tinggal di daerah Mesopotamia di dekat sungai Efrat. Disebutkan di dalam Bilangan 22 ayat yang kelima dan Ulangan 23 ayat yang keempat. Ia bukan orang Israel, tetapi terkenal sebagai orang yang dapat memberkati atau mengutuk dengan kuasa dan perkataannya yang diyakini akan terjadi. Oleh karena itu Bileam naik ke tempat tinggi, tempat di mana ia bisa melihat sebagian umat Israel. Sementara itu Balak mempersiapkan mezbah dan mempersembahkan korban, berharap Tuhan akan memberi Bileam kata-kata kutukan. Namun setiap kali Bileam hendak mengutuk bangsa Israel, Tuhan justru menaruh kata-kata berkat di mulutnya. Tuhan berbicara kepada Bileam dan melarangnya mengutuk Israel karena Israel adalah umat yang diberkati. Sehingga Bileam hanya mengucapkan apa yang Tuhan izinkan, yakni berkat bagi Israel. 3 kali Bileam memberkati Israel, bukan mengutuk mereka. Di dalam Bilangan 23-24. Nah, ada beberapa berkat. Yang pertama, yakni di dalam Bilangan 23 ayat 7-10. Bileam menegaskan bahwa yang menetapkan Israel sebagai bangsa yang diberkati dan berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Lihatlah suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Bahkan pada ayat 10 Bileam menyatakan kerinduannya, biarlah aku mati seperti matinya orang-orang yang benar dan akhir hidupku seperti akhir hidup mereka. Nah, berkat yang kedua di dalam Bilangan 23 ayat 18-24. Pada ayat 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya. Beliau menegaskan bahwa berkat bangsa Israel bersumber dari kesetiaan Allah yang tidak berubah. Ketetapan dan janji Allah kepada umatnya tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Nah, berkat yang ketiga di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-17. Dalam berkatnya yang terakhir Bileam menubuatkan munculnya seorang bintang dari Yakut dan tongkat kerajaan dari Israel yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Ini adalah nubuat mesianik yang paling terkenal dari Bileam, yang menunjukkan kedatangannya seorang raja besar dari Israel. Dipahami kemudian sebagai nubuat tentang Mesias, yaitu Kristus. Kata bintang dan tongkat dapat dianggap sebagai nama dan gelar Mesias. Ia disebut sebagai bintang pagi di Wahyu 22 ayat 16 dan disebut tongkat artinya pemegang tongkat karena kerajaannya, sebagaimana ia juga akan muncul dari Yakub atau Israel. Begitu pula ia lahir sebagai anak Abraham, keturunan Yakub dari suku Yehuda dan keluarga Daud di dalam Matius 1 ayat 1. Oleh karena itu kisah Balak dan Bileam, di mana Bileam bukan mengutuk bangsa Israel seperti yang diharapkan oleh Balak, melainkan memberkati bangsa Israel. Sebaliknya Balak menjadi sangat marah karena rencananya gagal. Saudara, Tuhan memakai bahkan orang luar seperti Bileam dan situasi yang tampaknya jahat untuk menyatakan rencananya yang besar. Tidak ada kekuatan manusia atau kutuk, bahkan niat jahat yang dapat membatalkan rancangan Allah bagi umatnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada Allah dan janji-janjinya? Saudara, percayalah pada janji Allah. Ia pasti menggenapi janjinya. Meskipun jalannya sering tidak terduga, marilah kita melihat hidup kita dari kacamata pengharapan,
bahwa Tuhan memegang kendali atas masa depan kita. Dan bahkan dari keadaan sulit sekalipun, Ia dapat mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan memberkati kita.